Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di media Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Dr. Izzatul Maria SAG MA selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, mohon izin kami dari kelompok 4, Masail Fikih akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu materi tentang haji dan umroh. Hafiz, ada Nurul Fitri, dan terakhir yaitu Pramadi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama tentang haji dan rukun umroh. Baik, yang pertama rukun haji. Kasusnya yaitu tentang jemaah haji tidak niat ihramnya tetapi sudah melewati mikot. Deskripsi singkatnya, ihram merupakan keadaan di mana seseorang sudah meniatkan hatinya untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ihram tidak bisa dilakukan sembarangan, karena niat ini harus datang dari dalam hati bahwa kamu ingin melakukan ibadah umroh atau haji dengan sungguh-sungguh. Ketika seseorang sudah melakukan ihram, maka ia harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku ketika sedang pergi umroh atau naik haji. Sebelum melakukan ibadah umrah atau haji, terdapat beberapa peraturan yang harus diikuti umat muslim dan hukumnya wajib. Beberapa di antaranya adalah mengucapkan niat, harus membersihkan diri dengan cara mandi hingga berwudu agar tetap suci. Para calon jamaah juga tentunya dilarang mengucapkan kata-kata tidak senonoh, dan masih banyak lagi ketentuan-ketentuan yang perlu diikuti agar ibadah diterima. Salah satu kewajiban pemeluk agama Islam saat umroh atau haji yang harus dilakukan agar ibadah kamu tercatat adalah ihram. Selanjutnya yaitu adalah fatwa ulama. Yang pertama itu tentang fatwa ulama mazhab. Menurut mazhab Hanafi, tidak bisa dianggap perintah dalam ihramnya hanya dengan niat sebelum melakukan talbiyah. Selanjutnya, menurut mazhab Syafi'i, Imamiyah, dan Hambali, ihram dinamakan atau dianggap ihram semata-mata dengan niat. Dan Imam Syafi'i berpendapat dalam salah satu perkataannya yaitu berniat untuk ihram semata-mata adalah lebih utama. Maka, kalau menyatakan ihram dan berniat ihram untuk beribadah, tetapi tidak menentukan ihramnya untuk haji atau untuk umroh, maka ihramnya tetap sah. Setelah itu boleh mengubah ihramnya pada bentuk ibadah yang dikehendakinya. Selanjutnya ada fatwa ahlul ilmi atau ahli ilmu. Jika dia melewati mikot tetapi tidak ingin melaksanakan haji atau umroh, maka tidak apa-apa. Baik dia akan ditinggal di kota Mekah dalam waktu yang lama atau sebentar. Jika dia terlanjur melewatinya, dia harus melewati lagi untuk berniat ihram darinya. Jika dia kembali dan berniat ihram darinya, maka dia tidak perlu membayar fidyah. Dan yang terakhir yaitu fatwa ulama lain. Berpendapat dia harus membayar fidyah dengan menyembelih hewan kurban di Mekah dan membagikannya kepada orang-orang fakir di sana. Selanjutnya ada dalil pendukung. Orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah harus sudah berniat ihram sebelum melewati mikot, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya yahillu ahlal madinati min zil khulaifati wa ahlu syami minal juhfati wa ahlu najdi min qarni qala Abdullah wa balagni anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala wa yuhillu ahlul yamani yalam yalam lama. Artinya mikot penduduk Madinah adalah Zulhulaifah, mikot penduduk Syam adalah di Juhfah, mikot penduduk Najha adalah di Qorn. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu selanjutnya berkata, aku pernah diberitahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mikot penduduk Yaman ialah di daerah Yalamlam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata yahullu adalah khobar yang berarti perintah. Maka dari itu diwajibkan kepada orang yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh bahwa jika melewati mikot hendaknya mereka berniat darinya dan tidak boleh melewati tanpa niat
Dan jika dia terlanjur melewatinya, dia harus kembali lagi untuk berniat ihramnya darinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nurul Fitri. Dipersilakan. Selanjutnya ada sabab ikhtilaf. Menurut Imam Malik, Imam Ibnu Mubarak, dan Imam Ahmad bahwa ia wajib membayar dam, baik kembali lagi ke miqat atau tidak. Menurut kalangan mazhab Syafi'i, jika kembali lagi ke miqat, maka ia tidak dikenakan dam, kecuali sudah menunaikan amalan atau ibadah, seperti tawaf dan wukuf. Apabila telah melakukan amalan atau ibadah tersebut, maka ia tetap harus membayar dam. Pendapat ini dipegang oleh Imam Sauri, Imam Abu Yusuf, dan Muhammad dan Abdul Sauf. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, jika ia kembali lagi ke miqat lalu mengucapkan niat umrah atau haji, maka ia tidak wajib membayar dam. Namun jika tidak membaca tabliyah untuk niat umrah atau haji, maka ia harus membayar dam. Lalu ada pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, murid dan pengikut mazhab Hanafi, mengatakan bahwa meskipun membaca tabiah ataupun tidak, ia tidak perlu membayar dam. Dan apabila ia khawatir terlewatnya waktu haji, jika kembali ke miqat, maka ia sebaiknya meneruskan ibadah haji dan umrah tanpa harus kembali ke miqat, tetapi harus membayar dam. Selanjutnya di sini ada wajib haji. Kasus yang kita ambil adalah jemaah haji tidak melontar jumrah. Deskripsi singkatnya, melontar jumrah merupakan salah satu wajib haji. Setiap jemaah haji wajib melaksanakan lempar jumrah, baik pada 10 Zulhijjah maupun pada hari-hari tasyrik. Jarak antara pemondokan jemaah haji di Indonesia di Mina dengan lokasi tempat lempar jumrah atau jamal cukup jauh, terlebih jika jemaah haji menempati tenda di Mina Jadid. Nah, pada hari tasyrik ini, lempar jumrah dilakukan mulai dari azan zuhur hingga akhir malam, namun lebih diutamakan pada siang hari. Pada akhir malamnya hanya diutamakan bagi jamaah yang mengalami kesulitan melempar jumrah di keramaian karena telah berusia lanjut atau sakit. Selanjutnya, lalu dalam fatwa ulama, menurut fatwa MUI, Kepala Pusat Kesehatan Haji mengatakan bagi jamaah lanjut usia melempar jumrah sulit dilakukan karena jarak antar pemondokan jamaah haji Indonesia di Mina dengan lokasi. Maka menurut fatwa MUI jika ditinggalkan tidak akan sampai menggugurkan ibadah haji tapi hanya menuntut pembayaran dam, yakni menyembelih seekor kambing. Lalu menurut fatwa ulama, jamaah yang masih sanggup sampai ke Jamarat atau tempat melempar jumrah, maka ia wajib berangkat ke Jamarat. Dan jika setelah di sana ia melihat adanya kesulitan dikarenakan kepadatan orang, maka wakilkanlah pelemparannya dan Anda tetap berada di sana atau di Jamarat tersebut. Demikian juga jika seseorang mewakili ibunya tidak mengapa dalam keadaan ini. Nah, dari fatwa ulama tersebut, karena jauhnya jarak yang harus ditempuh jemaah haji ketika hendak melempar jumrah menyebabkan banyak jemaah yang jatuh sakit, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Ada juga jemaah haji yang kondisinya sudah tua atau jika memaksakan diri untuk melempar jumrah akan menimbulkan mudarat. Dari situasi tadi juga ada jemaah yang memaksakan diri untuk tetap melempar jumrah. Ada juga yang mewakilkan kepada orang lain dalam melempar jumrah. Tindakan ini dalam melempar jumrah ini sering sekali dikenal dengan badal melempar jumrah. Hukum badal melempar jumrah ini boleh bagi yang terkena uzur syar'i, baik dengan membayar uzrah ataupun tidak membayar. Selanjutnya, dalil pendukung yang memaparkan hal tersebut dalam An-Nawawi Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang artinya jamaah haji yang tidak mampu melaksanakan lempar jumrah, ia boleh mewakilkan kepada orang yang tidak berihram atau tidak berhaji atau kepada orang yang berhaji yang sudah melontar untuk dirinya. Dalam dalil ini terdapat bagi orang yang uzur syar'i boleh mewakilkan kewajiban melontar jumrahnya kepada orang lain dengan dua cara. Cara yang pertama dengan melontar untuk dirinya sendiri sampai sempurna, masing-masing 7 kali lontaran, mulai dari ula, wusta, dan aqobah. Kemudian mereka kembali melontarkan untuk yang diwakilkan. Lalu ada cara kedua dengan melontar 7 kali lontaran pada jamrah ula.
Kemudian 7 kali lontaran lagi untuk yang diwakili atau tanpa harus menyelesaikan lebih dulu jumlah wusta dan akobah. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan menyelesaikan dulu untuk dirinya. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Yusuf Al-Hajj, yaitu bahwasanya seseorang tidak perlu berhenti atau menunggu saat selesainya melontar seluruh jumlahnya. Akan tetapi, jika ia melontar jumlah ula, maka sah atau boleh melontar untuk orang lain sebelum ia melontar 2 jumlah yang terakhir untuk dirinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Mardiana. Sebab iktiklafnya, Imam Malik menilai tidak sampai berita kepada kami bahwa Rasulullah SAW memberi ruksas keringanan pada seorang pun untuk melontar jumroh akabah sebelum terbit fajar. Bila sudah sampai tenggelam matahari, maka dia wajib membayar denda atau hewan. Yang kedua, Imam Syafi'i berpendapat tidak mengapa dia melakukan saat malam hari, meski Imam Syafi'i menganjurkan agar melontar setelah terbit fajar. Yang ketiga, Abu Hanifah menilai jika dia melontarnya pada malam hari, dia tidak terkena kewajiban apapun. Namun jika ia mengakhirinya hingga esok hari, maka ia wajib membayar denda. Yang keempat, Abu Yusuf Muhammad dan Syafi'i berpendapat jika ia mengakhirinya hingga malam hari atau hari berikutnya, dia tidak terkena kewajiban apapun. Selanjutnya, rukun umroh. Selanjutnya, boleh. Kasusnya melaksanakan sa'i sebelum tawaf. Deskripsi singkatnya, salah satu rukun dalam melaksanakan ibadah umroh dan haji adalah sa'i. Ibadah sa'i dilakukan dengan berlari-lari kecil atau berjalan dengan bergegas di antara Bukit Safa dan Marwah yang berjarak 405 meter sebanyak 7 kali. Sering sekali jamaah belum atau tidak tahu tempat kedua bukit tersebut, maka cara penyelesaiannya adalah jamaah haji tersebut diingatkan bahwa mulai sa'i harus di Bukit Safa. Selanjutnya, fatwa ulamanya ada fatwa Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Ahmad. Sa'i merupakan rukun haji karena jamaah haji meninggalkan sa'i maka batalah ibadah hajinya dan hal ini tidak dapat diganti dengan denda atau dam, atau bentuk yang lainnya. Sementara menurut Ibnu Abbas, Ibnu Al-Jubair, Ibnu Sirin, dan perawinya yang lain mengatakan sa'i merupakan sunnah. Kalau menurut fatwa Imam Abu Hanifah, Imam Hasan, dan Al-Sauri, sa'i merupakan wajib haji, namun bukan rukun. Karena itu tidak membatalkan haji atau umroh jika meninggalkannya, tetapi diwajibkan membayar dam. Selanjutnya akan dibahas oleh Pramadi. Dalil pendukung. Riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih bahwa Utsmanah bin Zurai berkata yang artinya, saya pernah keluar bersama Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah haji. Ada banyak orang yang menghampiri beliau. Di antara mereka ada yang berkata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan sa'i dulu sebelum tawaf, atau saya mendahulukan sesuatu dan mengakhirkan sesuatu. Maka beliau bersabda, tidak masalah ataupun tidak berdosa, kecuali seorang laki-laki yang mempunyai hutang harga diri seorang muslim dengan ghibah ataupun yang lainnya. Ya demikian, maka dia sebagai orang zalim, maka itulah yang menjadi masalah dan mencelakakan. Selanjutnya, sebab ikhtilaf. Yang pertama itu Anas bin Malik, Ibnu Abbas bin Ibnu Zubair berpendapat bahwa sa'i merupakan sunat haji dan tidak diberi sanksi bagi yang meninggalkannya. Dan yang kedua itu ulama Hanifah, Ats-Tsauri, dan Hasan, yaitunya sa'i bukan merupakan rukun haji, melainkan wajib haji. Meninggalkan sa'i tidak sampai membatalkan haji, akan tetapi hanya diwajibkan untuk membayar fidyah. Dan yang ketiga yaitu ulama Hanafiyah, yaitunya sa'i disyaratkan harus dilaksanakan setelah tawaf. Jika sa'i dilaksanakan sebelum tawaf, maka sa'i tersebut tidak diperhitungkan dan wajib diulangi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik.
Jadi sistematikanya itu, coba dibuka dulu. Jadi kan kita bahas tentang 3 kasus ya. Itu mungkin spesifik menyebut kasusnya nih. Ini spesifik ya. Ketika ngomong rukun haji tadi sepertinya kita spesifik pada pembahasan bagaimana tentang orang yang melewati mikot tapi tidak ihram ya enggak? Iya, Bu, benar, Bu. Nah, jadi maksudnya itu langsung pada kasusnya, bukan pada rukun haji. Rukun haji banyak sekali kalau dibahas satu-satu ya. Jadi judul di sini itu misalnya melewati mikot tapi tidak ihram. Terus yang kedua tadi tentang jumroh. Orang yang melakukan haji tapi tidak melakukan lempar jumroh. Jadi langsung aja seperti itu. Terus yang umroh tadi apa? Melaksanakan sa'i sebelum tawaf. Oh, ini bukan umroh berarti ya, juga sa'i haji. Melaksanakan sa'i sebelum tawaf ya. Jadi judulnya langsung gitu. Jangan jangan terlalu umum karena nanti masing-masing itu masih ada turunannya ya. Cukup besar. Jadi kita kan fokusnya adalah pembahasan kasus itu lebih detail. Ya. Jadi judulnya diubah, judul besarnya. Jadi permasalahan dalam haji dan umroh, kasus 1 itu langsung menyebutkan tadi melewati mikot tapi tidak ihram. Ya. Terus ini ya, coba lihat deskripsinya. Ya, jadi kasusnya adalah dia tidak ihram tapi sudah melewati mikot. Nah, sekarang kan yang dipertanyakan bagaimana kalau dia melanjutkan haji atau umroh ya? Halo? Iya, Bu, benar, Bu. Ya, jadi tidak balik lagi ke tempat mikotnya. Jadi mohon semuanya sudah langsung paham ya ketika kita bicara istilah-istilah ini karena ini sudah selesai di matkul fikih ya. Ada istilahnya mikot, ada istilah ihram. Itu harusnya sudah paham. Jadi kita tidak perlu lagi membahas definisi masing-masing ya. Ihram itu adalah bagian dari rukun haji. Nah, yang menjadi pertanyaan ini adalah ada wajib haji yaitu ihram di mikot. Nah, ada kalanya ini biasanya yang tinggal di area-area mikot ya. Dia melewati mikot tapi kemudian tidak berniat ihram, kemudian melanjutkan ibadah haji atau umroh. Apakah dia harus lagi balik ke tempat mikotnya atau melanjutkan ya? Melanjutkan langsung mengerjakan ibadah haji. Nah, untuk kasus ini kemudian ada perbedaan pendapat. Coba dibuka. Ya, ini ya pendapatnya. Ya, cukup dengan niat melakukan talbiyah ya, mengucapkan talbiyah. Nah, ini pendapatnya. Tapi dalilnya itu maksud saya itu adalah dalil dari 3 kelompok ini, bukan dalil secara general. Nah, ya, sepertinya kalian dalilnya itu ada di sabab ikhtilaf. Jadi ini agak kotak-kotaknya agak nyasar-nyasar nih. Coba, jadi yang disebut dalil itu seperti yang kalian ungkap di sabab ikhtilaf. Nah, jadi bukan dalil pendukung, ya dalil yang digunakan oleh setiap pandangan tadi yang 3 ini. Kelompok 1, fatwa yang 1 itu apa dalilnya? Nah, fatwa 1 itu siapa yang mengemukakan? Ini kan ulama MUI katanya tadi. Berarti apa dalil yang digunakan oleh ulama MUI? Nah, yang disebut ikhtilaf, sebab ikhtilaf itu kan faktor yang melatar belakangi perbedaan pendapat. Coba digedein dikit. Ini ya.
Ini adalah dalil sebenarnya. Dalil masing-masing pendapat. Bahwa ia wajib dam. Nah, ini masih fatwa sebenarnya. Fatwa dari mazhab ini. Nah, ini belum dalil ya. Ini fatwa dari mazhab. Nah, sekarang apa yang menjadi sebab ikhtilaf? Ini sebenarnya ada juga di dalam apa? Dalam kitab Bidayatul Mujtahid ya disebutkan sebab ikhtilaf ya. Mana tadi ya? Ini ada perbedaan tentang apakah mikot itu bagian dari manasik atau tidak gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang tinggal di sana itu, mikot itu bagian dari rangkaian ibadah haji atau bukan. Nah, jadi mikotnya itu ya, berada di mikotnya itu bagian dari rangkaian ibadah haji atau bukan. Nah, sehingga ada kalanya memang ada orang yang tinggal di sana sudah merasa bolak-balik di mikot, kemudian dan merasa kalau misalnya balik ke mikot dia akan tertinggal rangkaian ibadah haji. Nah, di situ sebenarnya ya sebab ikhtilafnya. Jadi posisi di mikot itu rangkaian dari ibadah haji atau ihramnya itu yang menjadi patokan. Ya. Nah, itu ya. Terus sehingga apakah dia itu kemudian bagi yang berpendapat harus bayar dam atau tidak, ini kembali pada bagaimana pandangan tentang posisi ada di mikot tadi ya. Nah, ini ada yang mengatakan dia harus bayar dam, ada yang mengatakan tidak. Nah, karena berpandangan pada apakah di mikot itu bagian dari manasik haji atau tidak. Oke, yang kedua tadi tentang jumroh. Coba jumroh. Nah, ini judulnya aja jemaah haji tidak melontar jumroh. Nah, ini nah, posisi hampir semua sepakat bahwa melontar jumroh itu adalah wajib haji ya, bukan rukun. Bisa membedakan rukun dan wajib haji ya? Yang lain? Sudah paham belum perbedaan antara rukun haji dan wajib haji? Halo? Untuk Iya, yang Bu. presentasi, apa perbedaan rukun haji dan wajib haji? Kalau rukun haji itu apa ya? Sesuatu yang harus dipenuhi agar ibadah hajinya itu sah, Bu. Nah, kalau wajib? Kalau wajib haji itu kayak apa ya? Runtutan itu agar haji itu sah. Gimana ya? Itu balik. Jadi ada syarat sah haji, ada wajib haji, rukun haji, sunnah haji. Ya, yang wajib haji itu yang mana? Nah, ini kalau belajar fikih mazhab ini harus tuntas dulu fikihnya ya. Kalau rukun haji itu kalau dia ditinggalkan tidak sah hajinya. Kalau wajib haji kalau ditinggalkan masih sah kalau dia bayar dam. Ya, jadi ada penggantinya yaitu dam. Ya, wajib haji itu misalnya tentang jumroh, bermalam di mabit di Mina, di Musdalifah, terus ihram di mikot. Nah, yang rukun itu ya ihram, tawaf, wukuf, ya, terus tartib. Itu ya. Oh, Iya, Bu, iya, Bu. sa'i. Ya. Jadi perbedaan rukun dan wajib sudah tahu ya. Nah, jumroh ini adalah wajib haji. Ya, kalau ditinggalkan wajib bayar dam.
Nah, ini permasalahan ya, melempar jumroh ini tidak semua orang bisa melakukan ya, terutama yang sakit dan sepuh karena aktivitasnya itu melempar di lubang yang itu dilakukan oleh banyak orang. Nah, sebagian memang diwakilkan. Nah, itulah makanya kemudian gimana jemaah yang tidak melempar jumroh ini. Nah, jadi tadi ada perbedaan pendapat ya. Coba mana tadi fatwanya? Ya, ini bagian sulit. Nah, ini bukan belum selesai nih fatwanya nih. Fatwa ulama dan MUI ini apa bedanya? Ini sama sepertinya ini. Jadi ini yang nggak sanggup ini bisa diwakilkan. Ini sama kayaknya. Yang mazhab, ulama mazhab mana? Pandangan ulama mazhab. Tidak ada, Bu. Cuma fatwa MUI dan ulama aja, Bu. Pandangan mazhab ulama aku ngambilnya di sabab, Bu, nulisnya. Iya, terbalik kalian itu. Sabab ikhtilaf itu tadi fatwa ulamanya itu. Coba sabab ikhtilaf. Nah, ini ya fatwa ulama ya, tidak mengapa dia tidak melempar jumroh di waktu lempar jumroh malah ini. Ini waktu melempar jumroh, ini nggak sinkron sama kasusnya. Jadi waktu melempar jumroh itu satu hal yang lain ya. Kalau yang tadi kasusnya tidak melempar jumroh. Kalau ini waktu melempar jumroh, ini dua hal yang berbeda ini. Iya nggak? Iya, Jadi Ibu. kalian mau ngambil yang mana nih? Waktu melempar jumroh atau tidak melempar jumroh? Tadi tidak melempar jumlah sih, Bu. Soalnya di sini Nah, aku tadi ketemunya satu fatwa dari Syekh Abdul Aziz itu dikirain kayak cuma sama aja sama kayak waktunya gitu. ya beda. Kalau waktu ini kan makanya ini yang kemarin yang menyebabkan terjadi tragedi di Mina itu ya. Karena banyak yang ingin ngambil afdol, waktu afdol melempar jumroh sehingga bertumpuk. Sementara orang Indonesia itu disarankan untuk tidak mengambil waktu yang afdol. Karena apa? Karena bertumpuk itu, sementara orang Indonesia itu banyak yang badannya kecil-kecil. Nah, merujuk pada perbedaan pendapat ini, jadi ngambil pendapat yang melontar jumrohnya itu yang diakhirkan, yang tidak orang bertumpuk. Sementara tadi kasus yang sebelumnya itu tidak melempar. Orang yang sedang haji ini nggak melempar. Dia mewakilkan kepada yang lain. Itu dua hal yang berbeda. Ya, dua kasus yang berbeda. Jadi harus sama kasusnya. Jadi kalian mau ambil yang mana nih? Tidak melempar atau waktu melempar? Dua-duanya bagus diurai ya, karena sering terjadi masalahnya ya, sering terjadi. Orang ada yang ngotot. Jadi yang banyak korban waktu tahun berapa itu tidak mendengarkan saran. Ya, tidak mendengarkan saran dari KBRI yang tidak mendahulukan ke afdolnya ya. Sehingga dia terjebak menjadi korban. Padahal itu Menteri Agama tuh udah pede, orang Indonesia nggak ada korban kayaknya. Kenapa? Karena disarankan tidak mengambil waktu yang afdol supaya tidak bertumpuk. Ternyata ada rombongan yang tidak mengikuti saran, sehingga hampir satu rombongan itu banyak yang jadi korban. Nah, itu ada kaitannya dengan perbedaan pendapat ini. Jadi tidak mengambil waktu yang afdol. Nah, sementara kasus yang sebelumnya itu adalah tidak melempar jumroh sama sekali. Sehingga dia diwakilkan oleh orang lain dan dia bayar dam. Nah, gitu ya. Nah, ini pilih salah satu, boleh dua-duanya, kayaknya kebanyakan. Tapi dengan dalil yang beda-beda ya. Jadi kalau nggak melempar jumroh itu apa dalilnya, terus kenapa harus bayar dam gitu ya. Kalau yang ini
tentang afdol waktu melempar jumroh. Ya, Baik, Bu. terus ya satu lagi tadi kasus tentang bukan rukun ya, berarti ambil aja langsung melaksanakan sa'i sebelum tawaf. Nah, ini kan ada kaitannya juga dengan rukun di mazhab Syafi'i. Ada tentang tartib ya, tartib. Tartib itu berurutan, jadi berurutan dari ihram, terus kalau haji berarti ihram, wukuf biasanya wukuf, bertawaf baru sa'i gitu ya, tahallul. Nah, gimana kalau bolak-balik ya, bolak-balik apa pengerjaannya itu? Ada yang mengatakan harus tertib, ada yang mengatakan ya tidak harus tertib berdasarkan hadis tadi ya, perbedaan dalam pemahaman hadis. Nah, jadi sebab ikhtilafnya itu merujuk pada hadis itu. Apakah ini menandakan harus tertib atau boleh tidak sesuai alurnya gitu ya. Nah, kalau di mazhab Syafi'i, tertib itu adalah bagian dari rukun. Berarti tawaf dulu, baru melakukan sa'i, terus tahallul. Ya, karena itu memang akan bolak-balik ya. Ya, sa'i itu kan tempat sa'i dan tawaf itu berdekatan ya. Ya mungkin aja orang kemudian kan ketika rame, wah banyak yang tawaf nih di Ka'bah, ya udah kita sa'i dulu gitu ya. Baru kemudian nunggu lengang baru kita tawaf. Nah, itu ada aja yang berpikiran seperti itu. Karena menganggap misalnya tartib itu tidak menjadi sebuah rukun. Nah, jadi begitu ya, diperbaiki ya. Jadi kita nggak perlu banyak kasusnya, tapi kasus-kasusnya itu lebih spesifik, tapi dalil yang dikemukakan masing-masing mazhab itu jelas, sehingga kita bisa melihat, oh ternyata akar masalah dari perbedaan pendapat itu adalah ini dan ini. Ya, oke. Kita lanjutkan di diskusi, terbatas pada 3 hal yang kita bicarakan ini saja. Ya, silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang ingin bertanya silakan nanti di diskusi Google Classroom. Baik, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.